Akhirnya jadi cuy. Oke, jadi setelah beberapa bulan, harusnya sih nggak selama itu, cuman karena gue ketagihan game Roblox jadinya lama. Tapi jujur aja, gue gak sangka bisa nyelesain game ini, karena bugnya lebih banyak dari yang gue kira. Jadi ceritanya, gue mulai dengan lanjutin sesuai rencana di video kemarin, dan mengambil banyak inspirasi dari game FNAF. Ya, terutama di bagian CCTV-nya. Tapi sebelum gue ceritain lebih lanjut, gue mulai dulu dengan cerita gamenya. Jadi singkatnya, di game ini, kita bakalan berperan sebagai penjaga kasir di sebuah supermarket, dan harus ngerjain beberapa tugas sambil ngelayanin pelanggan. Tapi setiap harinya, kita bakalan ngelihat keanehan-keanehan baru. Tapi supermarket ini agak lain sih, karena kita yang harus ngambil barangnya ke customer. Oke, lanjut ke mekanik dari gamenya. Jadi di day 1 itu mekaniknya sebenarnya belum ada apa-apa, cuman harus nyelesain tugas-tugas yang ada di gamenya, kayak nyapu, bersihin sampah, dan layanin customer. Ini sebenarnya sama kayak yang di video beberapa bulan yang lalu yang gua buat, cuman gua tambahin NPC biar ada banyak kerjaan. Jadi sistemnya itu nanti bakalan ada NPC yang masuk ke supermarket dan minta beberapa barang. Lalu kita harus ngambilin barang-barang yang ada di supermarket untuk dikasih ke customernya sesuai dengan permintaannya. Nah kalau udah dikasih semua, nanti NPC-nya bakalan pergi dan muncul NPC yang baru. Dan di day pertama ini gue gak banyak nambah hal yang baru, karena seperti yang kalian lihat ini semuanya sudah pernah gue buat di video sebelumnya. Jadi gue tinggal gunain kembali aja. Oleh karena itu langsung aja kita lanjut ke... Nah, mulai dari sini nih, mulai ada sesuatu yang aneh-aneh. Pertama-tama gue buat dulu mekanik yang mirip kayak game FNAF. Gunain sistem CCTV yang udah gue buat. Dan jujur aja, ini salah satu sistem yang paling susah yang pernah gue buat, karena gabungin beberapa hal yang rumit yang ada di studio. Jadi yang pertama gue lakuin itu adalah ngeliat codingan dari game aslinya. Ya walaupun cuma konsep aja sih yang gue lihat. Jadi singkatnya, di game FNAF itu, CCTV-nya dibagi menjadi beberapa ruangan. Dan di setiap beberapa detik itu, ada kesempatan monsternya itu bergerak ke ruangan tertentu. Nah, gue pakai konsep itu, lalu gue coba coding di studio. Yang hasilnya lumayan sebenarnya. Cuman gue nggak ada monsternya, kayak animatronic di FNAF. Dan kalau gue mau buat sendiri lagi pakai Blender, waduh, kayaknya terlalu lama. Jadinya gue pakai topeng yang ada di toolbox saja, lalu gue jadikan pengganti animatroniknya. Jadi topeng itu bakalan gue taruh di ruangan tengah. Nah nantinya itu bakalan bisa pindah secara random dan harus dipantau lewat CCTV. Dan kalau topengnya pindah, kalian harus segera ke CCTV untuk ngembaliin posisi dari topengnya. Dan tenang aja karena gue bakalan kasih clue kalau topengnya pindah, yaitu dengan sound ini. Dan kalau nggak dipantau gimana bang? Ya kalian mati. Selain CCTV, gue juga nambahin sesuatu yang random di D2. Cuman gue gak mau spoiler. Jadi kita lanjut aja ke... Nah di sini nih sudah mulai banyak banget hal yang aneh. Tapi kita tetap harus ngerjain tugas dan ngelayanin NPC. Sama kayak day pertama tadi. Tapi sebenarnya sih di day 3 ini gue juga nggak nambahin banyak hal. Cuma gue tambah musik box aja yang harus kalian matiin kalau denger suaranya. Nah setelah day 3 ini nih, akhirnya gue namatin Beeswarm. Ya jadi ini dia alasan kenapa gamenya lama banget jadinya. Oke, kita lanjut. Kayaknya untuk day ini nggak usah gue ceritain. Kita langsung aja skip ke... Oke, ini day yang paling sulit, paling susah, paling lama yang gue buat. Karena di day 5 ini, kita nggak bakalan hanya di supermarket. Ya, mungkin ini bakalan sedikit spoiler, tapi kita bakalan pergi dari supermarket ke arah hutan. Dan disinilah gamenya bakalan sulit untuk ditamatkan. Karena tentu aja, gue udah buatin anomali untuk nemenin kalian di hutan. Lalu untuk mempermudah, tentu aja ada map yang bisa kalian lihat, biar gak tersesat banget. Dan untuk mempersulit, tentu aja gue kasih baterai di senternya. Oke, sebelum kita ke ending, gue mau ceritain dulu soal anomalinya. Jadi tadinya gue pikir CCTV itu yang paling sulit dibuat di game ini. Tapi ternyata gue salah. Ternyata buat anomalinya itu sangat ribet. Pertama dari segi animasi dan model. Ya, Blender, kalian tau lah ya ini aplikasi seribet apa. Lanjut ke codingannya. Bro, ini gue ibarat baru belajar pertambahan disuruh nyelesain integral. Jadinya gue habisin beberapa hari untuk ngoding perilaku dari monsternya. Kayak jalan-jalan random, lalu kalau ketemu player tuh harus ngejar, dan lain-lain.
Jujur aja, gue hampir nyerah waktu itu, karena monsternya kagak bisa gerak sama sekali lewat codingan gue. Tapi dengan bantuan beberapa AI dan otak gue, akhirnya monsternya bisa gerak, dan akhirnya gue bisa lanjutin project ini sampai akhir. Nah, jujur aja, sebenarnya awalnya kami mau buat 3 ending, dan sudah ada juga ceritanya. Cuman karena ini proyek udah terlalu lama, jadinya kami pangkas dulu jadi 1 ending. Karena kalau 3 ending, bisa-bisa tahun depan baru rilis. Jadi untuk endingnya, kami buat aja sebuah cutscene yang simple. Yang jujur aja bugnya sebenarnya agak ngeselin sih pada saat dibuat. Nah, cutscene-nya kayak apa bang? Nah, kalau itu coba aja tamatin gamenya. Oke, jadi sebelum rilis itu, pertama gue dan Jess itu coba mainin dulu gamenya di Roblox. Dan ternyata bugnya itu melebihi ekspektasi kami. Hampir di setiap sistem atau mekanik yang kami buat, itu pasti ada bugnya. Ya, kalian nggak salah dengar, itu hampir semuanya. Mulai dari yang sederhana kayak tugas-tugas yang ada di supermarket, lalu NPC-nya, lalu CCTV-nya, lalu beberapa jumpscare-nya, bahkan lobby-nya juga bug parah. Jadi untuk membantu gua mencari bug, gue share dulu link game gua di Discord untuk tes selama beberapa hari dan minta beberapa temen gue untuk mainin gamenya. Dan sesuai ekspektasi gua, bugnya malah nambah banyak lagi. Yang paling parah itu mungkin ada di bagian monster dan lobbynya, dimana kita nggak bisa main gamenya pas ada di lobby, terutama untuk 3 dan 4 player. Lalu monsternya, dimana monsternya itu cuma muter-muter di tempat, jadinya absurd banget. Ya, tapi kami langsung benerin bugnya dan kami juga sedikit nerf monsternya karena kami yang buat aja lumayan sulit buat namatin gamenya. Selain dari bug-bug itu, kami juga harus buat thumbnail untuk gamenya, yang dimana kami berdua itu kagak ada yang jago buat thumbnail. Jadinya hanya ambil foto-foto ruangan yang ada di gamenya. Lalu kami edit sedikit dan tambahin teks dan jadi. Ya, kami emang skill issue sih kalau masalah thumbnail. Dan karena semuanya sudah selesai, saatnya... Ya, karena game ini masih baru banget, mohon dimaklumi kalau masih ada beberapa bug. Dan kalau masih kurang, optimize di beberapa device. Dan buat kalian yang mau cobain gamenya, gue udah taruh linknya di deskripsi. Atau langsung aja cari di Roblox 10pm at supermarket. Dan terima kasih banget buat yang udah cobain main game ini. Dan apakah selesai sampai di sini?